Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Rusdi dan teman-teman. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai sistem pencernaan kedua. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Peralihan Pertiwi, ada Ira Raudatul Jannah, dan ada Nabila Atikah Ahmad. Poin pembahasan pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama pengaturan saraf terhadap sistem pencernaan, yang kedua pengaturan hormon terhadap sistem pencernaan, dan yang terakhir mekanisme pencernaan pada ruminansia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Atikah. Dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai bagian pertama yaitu pengaturan saraf terhadap sistem pencernaan. Nah, di sini kita mulai dari sistem pencernaan itu sendiri. Fungsinya adalah memindahkan nutrien, air, dan elektrolit dari makanan yang kita telan ke dalam lingkungan internal tubuh. Makanan yang ditelan merupakan sumber energi atau bahan bakar yang esensial. Bahan bakar tersebut digunakan oleh sel untuk menghasilkan ATP untuk melaksanakan berbagai aktivitas yang memerlukan energi. Nah, pencernaan sendiri artinya penguraian biokimiawi struktur kompleks makanan menjadi satu satuan yang lebih kecil dan dapat diserap oleh enzim-enzim yang diproduksi di dalam sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan itu terdiri dari saluran cerna atau trakus digestivus dan organ pencernaan tambahan atau aksesori yang meliputi kelenjar liur atau saliva, pankreas, eksokrin, dan sistem empedu. Nah, sistem empedu itu terdiri dari hati dan kantung empedu. Nah, selanjutnya organ-organ eksokrin ini terletak di luar saluran cerna dan mengalirkan sekresinya melalui duktus ke dalam lumen saluran cerna. Nah, saluran cerna pada hakikatnya adalah suatu tabung dengan panjang sekitar 4,5 meter dalam keadaan berkontraksi normal. Saluran cerna di bagian tengah itu mencakup organ-organ seperti mulut, faring atau tenggorokan, esofagus, lambung, usus halus yang terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum, usus besar yang terdiri dari cecum, appendix, kolon, dan juga rektum, dan yang terakhir ada anus. Nah, selanjutnya adalah regulasi saraf terhadap sistem pencernaan. Nah, selanjutnya fungsi saja faktor pengatur fungsi sistem pencernaan. Nah, ini ada 4 faktor. Yang pertama ada fungsi otonom otot polos, yang kedua ada plexus saraf intrinsik, yang ketiga ada saraf ekstrinsik, dan yang keempat ada hormon pencernaan. Nah, yang pertama fungsi otonom otot polos itu adalah sebagian dari sel-sel otot polos yang adalah sel pemacu yang memperlihatkan variasi ritmik spontan potensial membran. Nah, jenis utama aktivitas ritmik spontan di otot ini adalah potensial gelombang lambat yang dinamai BER atau Basic Electrical Rhythm atau irama listrik dasar pada saluran cerna. Nah, lembaran-lembaran sel otot polos tersebut itu dihubungkan oleh taut celah yang dapat dialiri oleh ion-ion bermuatan listrik. Aktivitas listrik ini juga dapat menyebar melalui sistem saraf enterik. Nah, kecepatan aktivitas kontraktil ritmik spontan saluran cerna itu contohnya seperti peristaltis di lambung, segmentasi di usus halus, dan kontraksi di haustra di usus besar. Yang kedua itu kan ada plexus saraf intrinsik. Nah, itu adalah dua anyaman utama saraf serat, yaitu plexus submukosa dan plexus meatericus, di mana kedua plexus ini sering disebut sebagai sistem saraf enterik. Nah, seluruhnya dari plexus ini itu berada di dalam dinding saluran cerna dan berjalan di sepanjang saluran cerna. Plexus intrinsik itu mempengaruhi semua aspek aktivitas saluran cerna. Plexus intrinsik itu mengandung berbagai jenis neuron. Sistem saraf enterik ini terutama mengkoordinasikan aktivitas lokal di dalam saluran cerna, seperti mempengaruhi motilitas saluran cerna, sekresi getah pencernaan, dan sekresi hormon pencernaan. Dan yang ketiga ada saraf ekstrinsik, yaitu serat-serat saraf dari kedua cabang sistem saraf otonom yang berasal dari luar saluran cerna dan menyarafi berbagai organ pencernaan. Nah, saluran otonom mempengaruhi motilitas dan sekresi saluran cerna dengan memodifikasi aktivitas yang sedang berlangsung di plexus intrinsik.
yang mengubah tingkat sekresi hormon pencernaan atau bekerja langsung pada otot polos dan kelenjar. Dan terakhir adalah hormon pencernaan, di mana mukosa, bagian-bagian tertentu dari saluran pencernaan itu terdapat sel-sel kelenjar endokrin yang mengeluarkan hormon ke dalam darah. Nah, hormon-hormon pencernaan ini dibawa oleh darah ke bagian lain dari saluran cerna. Selanjutnya adalah pengaktifan reseptor mengubah aktivitas pencernaan melalui refleks saraf dan jalur hormon. Nah, dinding saluran cerna itu mengandung 3 jenis reseptor sensorik yang merespons terhadap perubahan lokal di saluran cerna, yang meliputi yang pertama ada kemoreseptor yang peka terhadap komponen kimiawi di dalam lumen, yang kedua mekanoreseptor atau reseptor tekanan yang peka terhadap peregangan atau tegangan di dinding saluran cerna, yang ketiga ada osmoreseptor yang peka terhadap osmolaritas isi lumen. Nah, perasaan terhadap reseptor-reseptor ini tuh memicu refleks saraf atau sekresi hormon, di mana keduanya mengubah tingkat aktivitas di sel efektor sistem pencernaan. Sel-sel efektor ini mencakup sel otot polos yang akan memodifikasi motilitas, yang kedua sel kelenjar eksokrin untuk mengontrol sekresi getah pencernaan, dan yang ketiga sel kelenjar endokrin untuk mengubah sekresi hormon pencernaan. Nah, pengaktifan reseptor dapat menimbulkan 2 jenis refleks saraf, yaitu refleks pendek dan juga refleks panjang. Ketika jaringan saraf intrinsik mempengaruhi motilitas lokal atau sekresi sebagai respons terhadap stimulasi lokal spesifik, maka semua elemen refleks terletak di dalam dinding saluran cerna itu sendiri, sehingga terjadilah refleks pendek. Nah, aktivitas saraf otonom ekstrinsil itu dapat berjalan di atas kontrol lokal untuk memodifikasi respons otot polos dan kelenjar, baik untuk menghubungkan aktivitas antara berbagai bagian saluran cerna atau memodifikasi sistem pencernaan sebagai respons terhadap pengaruh eksternal. Karena refleks otonom ini mencakup jalur-jalur panjang antara susunan saraf pusat dan sistem pencernaan, maka refleks-refleks tersebut dikenal sebagai refleks panjang. Nah, selain refleks-refleks saraf ini, aktivitas sistem pencernaan juga dikoordinasikan oleh hormon pencernaan, yaitu yang dirangsang langsung oleh perubahan lokal di saluran cerna atau oleh refleks pendek maupun panjang. Selanjutnya adalah regulasi saraf dalam sistem pencernaan. Yang pertama, di bagian mulut itu ada sekresi saliva. Nah, sekresi basal liur yang terus-menerus tanpa rangsangan itu ditimbulkan oleh stimulasi konstan tingkat rendah oleh ujung-ujung saraf parasimpatis yang berakhir di kelenjar liur. Nah, sekresi basal ini penting untuk menjaga mulut dan tenggorokan selalu basah. Sekresi liur dapat ditingkatkan oleh refleks liur sederhana dan terkondisi. Refleks liur sederhana itu terjadi ketika kemoreseptor dan mekanoreseptor atau reseptor tekanan di dalam rongga mulut itu berespon terhadap keberadaan makanan. Pada pengaktifan, reseptor-reseptor ini menghasilkan impuls serat-serat saraf eferen yang membawa informasi ke pusat liur atau salivary center yang terletak di medula batang otak. Nah, pusat liur itu selanjutnya mengirim impuls melalui saraf otonom ekstrinsik ke kelenjar liur untuk meningkatkan sekresi liur. Nah, pada refleks liur terkondisi, saliva terjadi tanpa stimulasi oral. Jadi hanya berpikir, melihat, mencium, atau mendengar pembuatan makanan yang lezat yang memicu salivasi melalui refleks ini. Jadi kayak ngecas gitu ya. Nah, sinyal yang berasal dari luar mulut dan secara mental dikaitkan dengan kenikmatan makanan bekerja melalui korteks cerebri untuk merangsang pusat liur di medula. Nah, pusat liur atau salivary center ini selanjutnya mengirimkan sinyal atau impuls melalui saraf otonom ekstrinsik ke kelenjar liur untuk meningkatkan sekresi liur. Selanjutnya adalah pengaruh saraf otonom pada sekresi liur. Nah, pusat liur itu mengatur derajat pengeluaran liur melalui saraf otonom yang menyarafi kelenjar liur. Respons simpatik dan parasimpatik di kelenjar liur meningkatkan sekresi liur, tetapi jumlah, karakteristik, dan mekanismenya itu berbeda.
Stimulasi parasimpatis ini memiliki efek dominan dalam sekresi liur, menghasilkan liur yang segera keluar, encer dan jumlahnya banyak dan juga kaya enzim. Nah, sementara stimulasi simpatis itu sebaliknya, yaitu menghasilkan liur dengan volume terbatas, kental, dan kaya mukus. Karena stimulasi simpatik menghasilkan lebih sedikit liur, maka mulut terasa lebih kering daripada biasanya selama keadaan di mana sistem simpatis dominan. Misalnya situasi penuh stres, karena itu orang yang sering merasa mulutnya kering karena rasa cemas ketika berpidato. Nah, sekresi liur itu adalah satu-satunya sekresi pencernaan yang seluruhnya berada di bawah kontrol saraf. Semua sekresi pencernaan lainnya diatur oleh refleks sistem saraf dan sistem hormon. Selanjutnya adalah regulasi saraf dalam sistem pencernaan di faring, yaitu dengan menelan. Nah, menelan itu dimulai ketika suatu bolus atau gumpalan makanan yang telah kita kunyah itu kan menjadi encer gitu. Nah, secara sengaja didorong oleh lidah ke belakang mulut menuju faring. Nah, tekanan bolus ini merangsang reseptor tekanan faring yang mengirim impuls eferen ke pusat menelan yang terletak di medula batang otak. Nah, pusat menelan kemudian secara refleks mengaktifkan dalam urutan yang sesuai otot-otot yang terlibat dalam proses menelan. Nah, menelan adalah refleks yang paling rumit di tubuh. Pada proses menelan terjadi pengaktifan berbagai respons yang sangat terkoordinasi dan suatu pola tunas atau gagal spesifik dalam suatu periode waktu. Menelan dimulai secara volunteer atau sadar, tetapi sekali dimulai, maka gerakan ini tidak dapat dihentikan. Selanjutnya adalah regulasi saraf dalam sistem pencernaan di esofagus, yaitu dengan mendorong makanan melalui gelombang peristaltik. Nah, pusat menelan itu memicu gelombang peristaltik primer yang menyapu dari pangkal ke ujung esofagus, mendorong bolus di depannya menelusuri esofagus untuk masuk ke lambung. Gelombang peristaltik ini memerlukan waktu sekitar 5-9 detik untuk mencapai ujung bawah esofagus. Perambatan gelombang dikontrol oleh pusat menelan dengan persarafan melalui saraf vagus. Nah, jika bolus besar atau lengket, bolus itu akan tertahan dan akan meregangkan esofagus, di mana ini akan merangsang reseptor tekanan di dindingnya. Akibatnya terjadi pengaktifan gelombang peristaltik kedua yang lebih kuat yang diperantai oleh plexus saraf intrinsik di tempat peregangan. Nah, peregangan esofagus itu secara refleks meningkatkan sekresi liur. Selanjutnya adalah kontrol sekresi pada lambung. Nah, sekresi lambung ini dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase sefalik, fase lambung, dan juga fase usus. Nah, fase sefalik ini di mana terjadi peningkatan sekresi HCl dan pepsinogen yang terjadi melalui mekanisme umpan sebagai respons terhadap rangsangan yang bekerja di kepala, bahkan sebelum makanan mencapai lambung. Nah, memikirkan atau mencicipi atau mencium, mengunyah, dan menelan makanan itu meningkatkan sekresi lambung oleh aktivitas vagus melalui 2 cara. Cara yang pertama adalah stimulasi vagus terhadap plexus intrinsik yang mendorong peningkatan sekresi ACH, yang pada gilirannya menyebabkan peningkatan sekresi HCl dan pepsinogen oleh sel sekretori. Yang kedua, stimulasi vagus pada sel G di dalam PGA menyebabkan pembebasan gastrin yang pada gilirannya semakin meningkatkan sekresi HCl dan pepsinogen dengan efek HCl mengalami potensiasi atau diperkuat oleh pelepasan histamin yang dipicu oleh gastrin. Yang kedua adalah fase lambung. Nah, fase lambung ini sekresi lambung berawal ketika makanan mencapai lambung. Rangsangan yang bekerja di lambung itu yaitu protein, peregangan, kafein, dan juga alkohol yang meningkatkan sekresi lambung melalui jalur-jalur eferen yang tumpang tindih. Nah, seperti contohnya protein ya sebagai rangsangan di lambung, dia perangsang paling kuat, merangsang kemoreseptor yang mengaktifkan plexus saraf intrinsik yang selanjutnya merangsang sel sekretorik. Nah, selain itu, protein menyebabkan pengaktifan serat vagus ekstrinsik ke lambung. Aktivitas vagus semakin meningkatkan stimulasi saraf intrinsik pada sel sekretorik dan memicu pelepasan gastrin.
Nah, gastrin pada gilirannya adalah perangsang kuat bagi sekresi HCl dan pepsinogen lebih lanjut, serta juga menyebabkan pengeluaran histamin yang semakin meningkatkan sekresi HCl. Melalui jalur-jalur yang sinergistik dan tumpang tindih ini, protein menginduksi sekresi getah lambung yang sangat asam dan kaya pepsin, melanjutkan pencernaan protein yang menjadi pemicu proses ini. Selanjutnya adalah fase usus. Yang ketiga ini, fase usus ini sekresi lambung mencakup faktor-faktor yang berasal dari usus halus yang mempengaruhi sekresi lambung. Sementara fase-fase lain bersifat eksitatorik, tapi fase usus ini bersifat inhibitorik, di mana fase usus penting untuk menghentikan aliran getah lambung sewaktu kimus atau hasil pencernaan yang ada di lambung itu mulai mengalir ke dalam usus halus. Nah, sekresi lambung secara bertahap dikurangi melalui salah satu cara setelah lambung kosong, yaitu rangsangan yang sama yang menghambat motilitas lambung berupa lemak, asam, hipertonisitas, atau peregangan duodenum yang ditimbulkan oleh pengosongan isi lambung ke dalam duodenum. Nah, ini juga menghambat sekresi lambung. Nah, refleks enterogastrik dan enterogastron itu menekan sel-sel sekretorik lambung, sementara keduanya secara bersamaan mengurangi eksitabilitas sel otot polos lambung. Respons inhibitorik ini adalah fase usus sekresi lambung. Selanjutnya adalah regulasi saraf terhadap usus halus. Nah, ini mengenai kontrol segmentasi. Nah, segmentasi sendiri merupakan metode motilitas utama usus halus sewaktu pencernaan makanan mencampur dan mendorong kimus atau hasil pencernaan yang ada di lambung itu secara perlahan. Nah, kontraksi segmentasi dimulai oleh sel-sel pemacu usus halus, yaitu menghasilkan irama listrik basal atau BER, di mana BER usus halus ini membawa lapisan otot polos sirkular ke ambang batas. Maka terjadilah kontraksi segmentasi dengan frekuensi segmentasi mengikuti frekuensi BER. Tingkat kepekaan otot polos sirkular dan karenanya intensitas kontraksi segmentasi dapat dipengaruhi oleh regangan usus, oleh hormon gastrin, dan oleh aktivitas saraf ekstrinsik. Nah, saat makanan pertama masuk ke usus halus, duodenum dan ileum mulai melakukan kontraksi segmentasi secara bersamaan. Duodenum mulai melakukan segmentasi terutama sebagai respons terhadap peregangan lokal yang ditimbulkan oleh keberadaan kimus. Segmentasi ileum yang kosong sebaliknya ditimbulkan oleh gastrin yang disekresikan sebagai respons terhadap keberadaan kimus di lambung, suatu mekanisme yang dikenal sebagai refleks gastroileum. Nah, saraf ekstrinsik dapat memodifikasi kekuatan kontraksi ini. Stimulasi parasimpatis meningkatkan segmentasi, sementara stimulasi simpatis menekan aktivitas segmentasi. Selanjutnya adalah regulasi saraf pada usus besar, yaitu mengenai feses yang dikeluarkan oleh dengan bantuan refleks defekasi Nah, saat makan itu terjadi peningkatan mencolok motilitas saat segmen-segmen besar kolon ascendens dan transversum berkontraksi secara stimulan. Nah, kontraksi masif ini disebut gerakan massa. Nah, di mana mendorong isi kolon ke bagian distal usus besar, tempat bahan disimpan sampai terjadi defekasi. Nah, ketika makanan masuk ke lambung, terjadi refleks gastrokolon yang diperantai dari lambung ke kolon oleh gastrin dan saraf otonom ekstrinsik yang menjadi pemicu utama gerakan massa di kolon. Nah, refleks gastroileum memindahkan isi usus halus yang masih ada ke dalam usus besar, dan refleks gastrokolon mendorong isi kolon ke dalam rektum, memicu refleks defekasi. Nah, ketika gerakan massa di kolon mendorong tinja ke dalam rektum, peregangan yang terjadi di rektum merangsang reseptor ragang di dinding rektum, memicu refleks defekasi. Nah, refleks ini menyebabkan sphincter ani interus atau otot polosnya melemas, dan rektum serta kolon sigmoid berkontraksi lebih kuat. Jika sphincter ani exterus, yaitu otot rangka,
itu juga melemas, maka terjadi refleks defekasi. Nah, karena sphincter ani exterus atau otot rangkanya ini berada di bawah kontrol volunter atau sadar. Nah, jika defekasi terjadi, biasanya dibantu oleh gerakan mengejan atau ngeden itu secara sadar atau volunteer yang melibatkan kontraksi otot abdomen dan ekspirasi paksa dengan glotis tertutup secara bersamaan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ira Raudatul Janah. Di sini saya akan membahas tentang pengaturan hormon terhadap sistem pencernaan. Pertama, kita bahas pengertian hormon. Hormon merupakan zat kimia yang dihasilkan oleh sel-sel khusus yang disebut sel endokrin. Setelah diproduksi, hormon akan memasuki aliran darah dan dikirimkan ke sel yang memerlukannya. Sel-sel ini lalu menangkap hormon menggunakan reseptor. Begitu mencapai sel, setiap jenis hormon akan bekerja dengan cara yang beragam. Ada hormon yang membentuk protein baru, mengaktifkan enzim pencernaan, atau mempermudah perpindahan zat dari dan keluar sel. Hormon pencernaan dihasilkan oleh sel-sel epitelium pada lapisan organ lambung dan usus halus. Hormon tersebut kemudian memasuki aliran darah dan diedarkan ke saluran pencernaan termasuk hati, pankreas, dan bagian lain dari sistem pencernaan. Dalam menjalankan fungsinya, hormon pencernaan bekerja sama dengan sistem saraf pencernaan. Keduanya mengatur kendali nafsu makan, proses pencernaan, keseimbangan energi, kadar gula darah, dan lain-lain. Saat proses pencernaan sedang berlangsung, sistem saraf dalam usus akan terus mengirimkan sinyal menuju otak. Sinyal-sinyal tersebut berisikan informasi tentang kondisi pencernaan serta jumlah dan kualitas makanan yang sedang dikonsumsi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi hormon pencernaan. Di sini ada 4. Yang pertama adalah mensekresikan enzim untuk pencernaan kimia pada tubuh. Lalu yang kedua, merangsang kontraksi atau relaksasi otot untuk membuka atau menutup sphincter dan juga untuk memindahkan makanan melalui usus. Yang ketiga, meningkatkan aliran darah ke usus untuk penyerapan nutrisi. Dan yang terakhir, mengatur aliran air dan elektrolit untuk usus dan juga aliran darah. Selanjutnya kita akan membahas tentang hormon pencernaan. Secara umum hormon pencernaan itu ada 7. Yang pertama adalah grelin yang dikenal sebagai hormon lapar karena dapat merangsang nafsu makan dan menambah asupan makanan. Grelin dihasilkan oleh lambung, usus, pankreas, dan otak dalam jumlah yang kecil. Sebagian besar produksi grelin dipengaruhi oleh asupan makanan. Jumlahnya dalam darah ini meningkat jika kita berpuasa atau belum makan selama beberapa jam. Lalu jumlahnya akan menurun begitu lambung terisi oleh makanan. Jika kita sulit untuk menahan lapar, bisa jadi karena grelin. Jumlah grelin meningkat ketika seseorang sedang diet. Mungkin ini bisa jadi alasan kenapa banyak orang yang sulit melakukan diet secara teratur. Kita dapat mempercepat penurunan grelin dengan makan lebih banyak serat dan protein ketimbang lemak. Karena grelin justru meningkatkan penyimpanan lemak sehingga membuat berat badan kita cenderung naik. Selanjutnya ada gastrin yang merangsang pelepasan asam lambung. Gastrin ini adalah hormon yang dihasilkan sel G pada lapisan lambung dan bagian atas usus halus. Hormon ini merangsang pelepasan asam lambung yang digunakan untuk memecah protein dan membunuh kuman pada makanan. Gastrin juga merangsang pelepasan enzim pankreas, pengosongan kantong empedu, gerakan otot usus, dan pembentukan lapisan lambung. Cairan empedu dan enzim pencernaan dari pankreas nantinya digunakan dalam proses pencernaan. Produksi gastrin berawal saat otak menangkap adanya makanan. Otot lambung yang meregang ketika menggiling makanan juga memicu pelepasan gastrin. Jumlah hormon ini baru menurun begitu lambung kosong dan pH-nya menjadi sangat asam. Hormon ketiga adalah serotonin yang dikenal sebagai hormon bahagia karena serotonin berperan dalam menstabilkan mood, rasa senang, dan kebahagiaan. Hormon ini dapat meningkatkan kemampuan otak dalam menyimpan memori,
serta membantu pengaturan waktu tidur dan nafsu makan. Baru-baru ini, sebuah penelitian oleh sel kembali membuktikan kemampuan serotonin dalam menjaga kesehatan pencernaan. Ditunjukkan bahwa serotonin dapat mengurangi kemampuan berbagai bakteri dalam usus yang menyebabkan infeksi penyakit. Dari tes uji coba gen, terlihat bahwa serotonin berhasil menurunkan ekspresi atau proses reaksi sekelompok gen yang digunakan bakteri untuk menyebabkan penyakit. Eksperimen tambahan pun dilakukan untuk menguji efeknya pada manusia. Setelah menggunakan sel manusia, hasilnya menunjukkan bakteri yang telah terpapar oleh serotonin tidak bisa menghasilkan lesi penyebab infeksi. Hormon keempat adalah sekretin yang memperlambat pengosongan lambung. Sekretin dihasilkan oleh sel S pada lapisan usus 12 jari. Hormon ini berfungsi merangsang pelepasan air dan senyawa bikarbonat dari pankreas. Selain itu ya untuk memperlambat pengosongan lambung. Produksi sekretin dimulai saat jumlah asam lambung meningkat sehingga pH lambung menjadi sangat rendah. Sementara itu, bikarbonat merupakan zat yang bersifat basa. Dengan merangsang produksi bikarbonat, sekretin dapat menetralkan asam lambung. Sel yang kelima ada kolesistokinin yang memberikan rasa kenyang yang singkat saat makan. Kolesistokinin adalah hormon pencernaan yang dihasilkan oleh sel I pada usus 12 jari. Hormon ini dapat memperlambat pengosongan lambung, memicu pengeluaran empedu, serta memberikan rasa kenyang yang singkat saat makan. Hormon kolesistokinin merangsang pelepasan cairan dan enzim pankreas dalam proses pencernaan. Hal ini sangat penting sebab enzim pankreas diperlukan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak pada makanan. Hormon ini dimulai diproduksi ketika lemak dan protein memasuki lambung sekitar 15 menit setelah makan. Kadar kolesistokinin pada darah akan meningkat dan baru menurun 3 jam kemudian. Produksinya menurun dengan adanya hormon somatostatin dan empedu. Hormon yang keenam adalah pancreatic peptide YY yang menurunkan nafsu makan. Biasa dikenal dengan peptida YY, merupakan hormon yang dihasilkan oleh sel L pada usus halus, yaitu pada bagian akhir usus halus yang disebut ileum atau usus bagian penyerapan. Begitu kita selesai makan, usus halus akan mulai memproduksi peptida YY. Hormon ini kemudian memasuki aliran darah dan berikatan dengan reseptor saraf otak. Hal ini menyebabkan penurunan nafsu makan sehingga kita akan merasa kenyang. Terakhir, ada somatostatin yang menghambat pelepasan asam lambung. Somatostatin ini hormon peptida yang dihasilkan oleh sel D pada usus halus. Hormon ini berfungsi menghambat pelepasan asam lambung dan hormon pencernaan lainnya termasuk grelin dan gastrin. Hormon somatostatin juga memperlambat gerakan kantong empedu dan usus serta menghambat pelepasan hormon lipase dari pankreas. Hormon ini diproduksi saat kita makan, terutama ketika lemak mulai memasuki usus halus. Demikian dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peralihan Pertiwi Idia Gusvita. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pencernaan pada ruminansia. Teman-teman, kata ruminansia ini berasal dari bahasa Latin rumine yang berarti mengunyah berulang-ulang. Mekanisme ini disebut dengan proses ruminansi nih teman-teman, yaitu proses pencernaan yang dimulai dari masuknya makanan ke dalam rongga mulut, lalu masuk ke rumen, dan setelah menjadi bolus akan dimuntahkan kembali untuk dikunyah ulang. Nah, proses ini disebut dengan regurgitasi. Proses ini membutuhkan waktu sekitar 1 menit hingga 2 jam. Pada prinsipnya, fungsi saluran pencernaan hewan dimaksudkan untuk mencerna dan mengabsorpsi zat nutrisi yang dibutuhkan, kemudian mengekskresikan sisa-sisanya. Sistem pencernaan dari ruminansia ini meliputi perkembangan dari lambung dan atau intestinal pada ternak karena modifikasi akibat kemampuan untuk memanfaatkan selulosa dan polisakarida dari tanaman. Seperti yang kita tahu bahwa ruminansia ini pada umumnya memakan sayur-sayuran atau herbivora ya teman-teman. Nah, selulosa ini merupakan struktur karbohidrat yang berperan sebagai kerangka pada semua sistem tanaman.
dan merupakan salah satu bahan organik yang ketersediaannya sangat-sangat berlimpah bagi ruminansia. Nah, lambung dari ternak ruminansia ini kemudian dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah retikulum atau perut jala, kedua ada rumen atau perut beludru, kesum atau perut buku, dan abomasum atau perut sejati. Nah, retikulum, rumen, dan omasum ini merupakan for stomach, sedangkan abomasum ini merupakan true stomach. Baik, pertama-tama kita akan belajar mengenai retikulum. Retikulum ini merupakan lambung, bagian terdepan atau kranial, dan merupakan bagian rumen, di mana dinding retikulum ini mengandung mukus membran dan terdapat banyak lekukan. Nah, pakan-pakan yang kasar, makanan yang kasar ini akan ditolak oleh retikulum kembali ke dalam rongga mulut. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk dikunyah lagi. Nah, atau ditolak ke dalam rumen untuk dicerna oleh mikrobia. Nah, retikulum ini berfungsi untuk membantu proses ruminasi, di mana bolus akan diregurgitasi ke dalam mulut. Selain itu, ada 4 fungsi lain dari retikulum, yaitu untuk menyebarluaskan makanan yang akan dicerna, kemudian ada membantu dari proses ruminasi, kemudian ada mengatur arus bahan makan dari retikulum rumen, dan yang terakhir adalah melakukan fermentasi dari absorpsi hasil fermentasi berupa VFA, amonia, dan air. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan belajar mengenai rumen. Rumen ini merupakan kantung muskular yang besar dan terbentang dari diafragma menuju pelvis. Nah, rumen ini dibagi lagi menjadi kantung oleh pilar-pilar muskular. Permukaan mukosa rumen ini berpapila, ada papilanya gitu, dan warnanya hitam nih teman-teman, sehingga nampak seperti kain beludru yang kasar. Oleh karena itu, rumen disebut dengan perut beludru. Nah, rumen dan retikulum ini dihuni oleh banyak sekali mikrobia, yaitu bakteri yang konsentrasinya mencapai 10⁻⁹ per cc dan protozoa yang mencapai 10⁻⁵ per cc cairan rumen. Nah, teman-teman, kita akan membahas mengenai macam kontraksi pada sistem pencernaan dari ruminansia nih, teman-teman. Nah, ada 2 tipe kontraksi pada proses pencernaan ruminansia. Yang pertama yaitu tipe A sequence dan kontraksi tipe B sequence. Mari kita bahas secara satu persatu ya, teman-teman. Nah, kontraksi dari tipe A sequence ini mekanismenya adalah diawali dengan kontraksi double reticulum, kemudian kontraksi dorsal rumen yang dimulai dari dorsal rumen dari arah dari depan ke belakang. Selanjutnya dilanjutkan dengan kontraksi sulcus ventralis. Nah, sementara sulcus ventralis ini berkontraksi, maka dorsal rumen akan mengalami relaksasi dan akhirnya disusul dengan kontraksi dari sulcus caudalis. Kontraksi tipe B ini dimulai secara sporadis atau dilakukan secara sporadis, arahnya berlawanan dengan kontraksi tipe A. Nah, retikulum tidak ikut berkontraksi pada tipe B. Tujuannya untuk mengeluarkan gas atau eruktasi, yang mekanismenya dimulai dari posterior ventral blind sacs, kemudian disusul dengan kontraksi posterior dorsal sacs, ke anterior sehingga lapisan gas berpindah nih dari cranial dorsal yang diakhiri atau diteruskan oleh kontraksi sulcus ventralis. Nah, teman-teman, faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi gerak kontraksi rumen retikulum? Yang pertama adalah derajat ketegangan. Derajat ketegangan atau yang disebut dengan distensi, sekitar reticuloruminal fault atau RRF dan ventrocranial sacs. Nah, derajat ketegangannya ini di antara 4 sampai 20 mmHg yang akan merancang kontraksi. Namun ketika derajatnya di luar angka itu, maka akan menghambat dari kontraksi. Kedua adalah faktor pH atau tingkat keasaman dari abomasum. Apabila kurang dari 2, maka kontraksi rumen akan bertambah. Kemudian ada kadar gula darah atau glukosa darah, di mana ketika terjadi hipoglisemia, nah hal ini dapat merangsang kontraksi pada rumen, teman-teman. Baik, teman-teman, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai omasum. Omasum merupakan lambung ruminansia yang dipenuhi oleh lamina pada permukaannya.
sehingga hal ini akan menambah luas permukaannya. Seperti usus kita ya, ada janjat ususnya begitu. Nah, permukaan omasum ini terdiri atas lipatan-lipatan sehingga nampak berlapis seperti buku. Omasum ini dihubungkan dengan retikulum oleh saluran sempit yang dinamakan sulcus esofagi, yang menyebabkan hanya digesta cair saja yang dapat masuk. Fungsi omasum ini apa saja sih? Nah, fungsi omasum yang pertama adalah mengatur arus ingesta ke abomasum. Kemudian ada penggilingan dengan laminae. Selanjutnya ada menyaring partikel-partikel yang ukurannya relatif besar. Nah, di omasum ini juga merupakan lokasi dari fermentasi dan absorpsi pakan air. Setelah makanan dicerna oleh omasum, kemudian makanan akan menuju ke abomasum. Abomasum merupakan tempat terjadinya pencernaan pakan secara kimiawi karena adanya sekresi getah lambung. Terdiri atas sel kelenjar yang menghasilkan HCl dan pepsinogen seperti mamalia lainnya. Terdapat tipe kelenjar yaitu yang pertama cardiac gland mucus, kedua ada Van Dyke gland dengan 3 tipe sel, ada body shape cell yang akan menghasilkan enzymes, kemudian ada neck shape cell yang akan menghasilkan mukus, dan parietal cell atau yang akan menghasilkan HCl. Serta yang terakhir adalah pyloric gland yang akan menghasilkan mukus. Nah, abomasum ini berfungsi untuk mengatur arus ingesta ke usus kecil, kemudian ada permulaan dari proses enzimatik dan chemical proses. Disinilah dimulai proses pencernaan secara kimiawi. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai degradasi selulosa oleh bakteri pada rumen. Seperti yang kita ketahui bahwa ruminansia ini mayoritas memakan tanaman. Nah, tanaman ini dilengkapi dengan selulosa yang kerap susah untuk dicerna. Namun, ruminansia ini memiliki adaptasi ini. Nah, enzim-enzim selulose yang dihasilkan oleh bakteri ada 2 tipe. Yang pertama ada tipe C1 sebagai faktor aktivitas atau afinitas, kemudian ada CX sebagai faktor hidrolitik. Yang pertama merupakan substrat akan bergabung dengan enzim C1 sehingga mengaktifkan enzim selulase yang sebenarnya. Kemudian enzim tersebut dipercaya mampu memecah ikatan antar serat sehingga serat dari selulosa ini, tanaman ini akan mengembang dan berkurang kekuatannya. Pada tahap kedua, yaitu enzim selulase akan memecah rantai-rantai selulosa menjadi disakarida. Selanjutnya pada tahap ketiga akan terjadi 2 mekanisme nih teman-teman, yaitu pemecahan selubiosa menjadi glukosa atau gula. Kemudian ada mekanisme pemecahan hidrolitik atau dengan menambahkan air, dan mekanisme kedua pemecahan secara fosforolitik, teman-teman. Berikut adalah skema dari degradasi selulosa oleh bakteri pada rumen. Nah, teman-teman, faktor apa saja sih yang mempengaruhi populasi mikroba pada rumen? Yang pertama merupakan volume dari saliva yang disekresi oleh ternak, yang berpengaruh besar terhadap perubahan buffer atau larutan penyangga, kemudian ada konsentrasi ion dan tegangan permukaan dari isi rumen tersebut. Dan yang kedua adalah tipe dan status fisik dari makanan apa yang dikonsumsi oleh ruminansia tersebut. Nah, teman-teman, untuk mempermudah, berikut adalah skema pencernaan dari ruminansia. Pertama, rumput akan dikunyah di rongga mulut, kemudian menuju esofagus, menuju rumen atau perut besar. Nah, di sini akan terjadi proses pencernaan yang dibantu besar oleh bakteri. Kemudian menuju mulut lagi untuk diregurgitasi atau dimuntahkan dan dikunyah lagi untuk kedua kalinya agar makanan ini dapat dicerna dengan maksimal. Selanjutnya, makanan akan menuju retikulum, di mana proses yang terjadi adalah makanan akan difermentasi oleh bakteri anaerob dan protozoa. Dan yang selanjutnya adalah makanan akan menuju omasum, abomasum. Nah, di abomasum ini akan terjadi proses pencernaan yang dibantu dengan bantuan enzim-enzim. Tibalah kita di penghujung video kali ini. Kita sudah belajar banyak hal hari ini, teman-teman. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat dan berguna bagi teman-teman di kemudian hari ya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal video hingga akhir video ini. Apabila kami ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.